Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilio Canda Diva dari kelas B dengan NIM 2283200030. Di sini saya akan memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran dan informasi. Yang pertama, pengertian ICT dan teknologi informasi. Yang pertama, apa itu ICT? ICT atau Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information dan Communication Technologies, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah ICT ini muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad 20. Informasi sendiri yaitu hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Communication atau komunikasi, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian, teknologi, kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. TIK mencangkup dua aspek, yaitu yang pertama teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dalam teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Kemudian, sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian, peran ICT dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya di sini ICT sebagai sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran konten suplemen. Pada fungsi ini, internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses secara luas, yang di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital, jutaan artikel atau jurnal, jutaan e-book, dan yang lain-lain. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya di sini bahwa pelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media pembelajaran hasil olahan komputer seperti poster, grafik, foto, gambar, display, dan media grafis yang lainnya. Pemanfaatan CD interaktif, video pembelajaran, multimedia presentasi, e-learning termasuk pada bagian ini. Kemudian yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam konteks ini, ICT sebagai saran yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium komputer, peralatan di laboratorium bahasa,
raung multimedia, studio rekaman suara, studio musik, studio produksi video dan editing. Yang keempat, ICT sebagai standar kompetensi. Artinya ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. Pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran. Karakteristik internet mengapa diperlukan untuk pembelajaran, yaitu internet telah menggunakan yang pertama teks, yang kedua grafik, yang kedua audio, dan yang keempat audio. Kemudian manfaat media pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology, dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Yang keempat, memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. Yang kelima, mempermudah komunikasi. Kemudian manfaat menggunakan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi. Yang kelima, tampilan materi menjadi lebih baik. Yang keenam, terjadinya interaksi antara pembelajar dengan pemateri. Cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya yang mana, Jet? Oh, ini.